Pace bene, masih di mea culpa. Terima kasih kepada teknologi sehingga kita bisa mengakses lebih banyak informasi untuk menambah pengetahuan. Para sahabat, saya mempelajari ini bukan untuk membuat persoalan, bukan, tapi mencoba merunut sesuatu yang esensial. Mengapa selalu dipersoalkan antara Islam dan Kristen itu tentang pribadi Yesus? Maka saya mencoba mencari tahu siapa itu Isa dan apa yang khas dari dirinya yang diungkapkan dalam Al-Quran. Karena ini menarik juga. Kalau kita mencoba mengerti Al-Quran sebagai satu buku, oke, dari abad ke-7, ke-8, dan berbicara tentang Yesus, ini bisa menjadi satu sumber informasi, oke. Namun bisa dipertanyakan apakah ini informasi yang valid atau tidak. Dari sudut pandang kekristenan itu bisa menjadi pertanyaan. Tapi kita mau mencoba melihat siapa Yesus di dalam Al-Quran sehingga muncul pertentangan sekarang ini. Maka kita coba membuka Quran surat Maryam ayat ke-30. Surat Maryam ayat ke-30. Oke, ada tulisan Arab, ada yang dicoba ditransliterasi ke tulisan Latin, tapi kita baca yang terjemahan bahasa Indonesia. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Oke, Dia memberiku Alkitab yang kemudian dimengerti sebagai Injil. Sekalipun saya lihat di Arabnya tidak ada dalam kurung dibuat di situ, maka itu bisa jadi interpretasi kemudian. Dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Oke, Dia adalah seorang hamba Allah, menerima Alkitab, tapi dibuat dalam kurung Injil yang kita tidak temukan dalam transliterasi Arab Latin ini. Dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, apa dibuat sebagai tafsiran? Isa berkata sedang dia berada dalam buayannya tengah menyusu. Kala itu baru lahirlah Isa dari Maryam. Tentang Maryam ini, bagaimana ia lahir, itu bisa juga kita runut di kesempatan lain. Dan dia tiba-tiba berkata, ini adalah satu mukjizat yang pernah saya dengar sebagai bagian dari legenda yang ternyata tertulis dalam Al-Quran. Bahwa Isa yang masih dalam buayan dan menyusu sudah bisa berbicara. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Itu dikatakan oleh Yesus menurut Maryam 30. Dia menetapkan untuk memberiku kitab, yaitu Injil, dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Injil belum ada pada zaman Yesus. Itu dari sudut pandang kekristenan. Oke, untuk mengcounter ini. Tetapi kita mau melihat tafsiran lain tentang ayat ini. Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku salah seorang dari nabi-nabinya. Tidak ada keistimewaan primus inter pares, katakan begitu ya. Dia hanyalah salah seorang dari antara nabi-nabinya. Lalu kita mau coba lihat apa yang dikatakan tafsiran lain. Seorang imam Masjidil Haram. Tapi ini sudah tidak hanya sekitar ayat 30, tetapi sudah ayat 30, 31, 32, 33. Namun dengan izin Allah, Isa berbicara. Aku adalah hamba Allah yang dimuliakan dengan kenabian. Dia akan menurunkan ini bentuk, apakah ini future atau apakah ini format lain, we don't know exactly. Tapi dengan menyebut akan, belum kala itu. Belum turun, akan turun kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi dan membuatku membawa banyak manfaat bagi setiap hamba dimanapun aku berada. Allah memerintahkanku untuk senantiasa mendirikan solat dan menunaikan zakat sepanjang hidupku. Dan Allah menjadikanku orang yang sangat berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikanku orang yang angkuh dan berpaling darinya. Keselamatan dari Allah bagiku dari segala keburukan di hari kelahiran dan hari kematianku. Serta di hari aku dihidupkan kembali saat keluar dari kubur. Ini satu tafsiran yang benar-benar kaya. Karena ternyata dikatakan di sini bahwa ia mengalami kematian. Tapi kemudian dihidupkan kembali saat keluar dari kubur.
Rupa-rupanya berita tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan itu sampai juga dalam tafsiran ini. Salih bin Abdullah bin Humaid menafsirkan demikian, bahwa Yesus, Isa Al-Masih mengalami sengsara, wafat, dan bangkit, keluar dari kubur. Nah, tafsiran lain tentang Yesus yang berkata ini, Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Kalimat pertama yang diucapkan adalah pengakuannya sebagai hamba Allah. Ini merupakan penjelasan bagi orang-orang Nasrani tentang kesesatan mereka. Well, ini satu point of view, karena bagi Imad Zuhair Hafid, Kristen itu sesat karena dalam kepercayaan Kristen, Isa Al-Masih memiliki sifat ketuhanan. Bagi dia, orang Kristen itu sesat karena ada ketuhanannya Isa. Oke, kita semakin mengerti karena ternyata ada tafsiran ini, begitu ya. Sementara dalam teks pure tadi tidak ada penolakan terhadap keallahan. Sekalipun dikatakan, oke, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Pada level nabi lah, oke. Lalu kemudian tafsiran tadi mencoba memberikan keterangan yang lebih precisely bahwa orang Nasrani sesat dengan menyebut Isa adalah memiliki sifat ketuhanan. Well, sekali lagi kita berangkat dari kenyataan bahwa ini informasi pada abad ke-7. Menarik untuk menemukan apa yang orang Timur Tengah, kita katakan sangat luas, apa yang dunia Arab pikirkan pada abad ke-7 tentang siapa Yesus. Sekalipun dunia Arab ini adalah satu klasifikasi yang muncul kemudian kita buat. Tapi sekurang-kurangnya dalam kultur yang termuat dalam kitab ini, Yesus itu adalah nabi dan adalah sesat kalau menganggap dia sebagai Allah. Dia memberiku kitab, yakni kitab Injil. Who says? Ini satu lompatan ide yang atau penambahan pengetahuan yang diinterpretasi bahwa Alkitab dengan sendirinya adalah Injil. Maka sering juga kita dengarkan pengaburan makna dengan menyebut Alkitab, yang dia maksudkan adalah Injil. Padahal Injil adalah bagian dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Baru adalah bagian dari Alkitab. Maka ini dari segi terminologi juga ada perbedaan. Oke, kita sebut berbeda, bukan dengan sendirinya salah. Karena kalau saya katakan salah itu dari point of view Kristen. Oke. Hikmah di balik ucapan Isa di saat pertama kali berbicara, dia sudah berbicara saat menyusui. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wahab berkata bahwasanya Isa mengakui dirinya menyembah kepada Allah agar ia tidak dijadikan sebagai Tuhan. Oke. Ini adalah kata-kata yang dibuat ke mulut Isa. Apakah benar Isa berkata begitu? Always be questionable, selalu bisa dipertanyakan. Karena siapa yang menulis adalah yang tahu dia dapat info dari mana dan intensi penulisannya apa, maksudnya apa. Maka jelas di sini Wahab berkata bahwa Isa disebut mengakui dirinya sebagai nabi untuk menolak fakta bahwa ada yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. Oke. Berkatalah Isa, aku ini hamba Allah, seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia. Pengakuan bahwa Isa adalah nabi. Pada saat itulah Isa putra Maryam mengatakan, padahal dia bayi yang berada di ayunan. Ini dikatakan di ayunan ya, bukan di pangkuan. Aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Isa menerangkan kepada mereka dengan menggunakan predikat hamba. Dia tidak memiliki sifat yang membuatnya pantas menjadi Tuhan. Untuk ini kita lihat interpretasi ini untuk menegasi keallahannya putra.
keallahannya Isa alaihissalam dengan predikat hamba, dan bahwa dia tidak memiliki sifat yang membuatnya pantas menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Maha tinggi Allah dari perkataan orang-orang Nasrani yang menyelisihi perkataan Isa dalam pernyataannya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Mereka mengaku-ngaku mengikuti Nabi Isa. Allah telah menetapkan akan memberikan Alkitab kepadaku. Lalu dia memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya itu hamba Allah, dan bahwa Allah telah mengajarinya sebuah kitab dan memasukkannya ke dalam golongan para nabi. Ini adalah penjelasan Isa tentang kesempurnaan dirinya. Nah, oke. Kita cukupkan di bagian itu. Maka kalau kita mencoba memberi feedback, pertama, Isa sebagai hamba Allah. Isa berbicara ketika bayi. Ini satu fakta yang menarik, yang tidak ditulis dalam kitab suci, dalam Alkitab, bahwa Isa bisa berbicara ketika ia masih bayi. Lalu kemudian Isa menyebut dirinya sebagai hamba Allah untuk membatalkan pengakuan keallahan Sang Putra. Lalu dikatakan dia memberiku kitab, dan dengan terang dalam studi-studi dikatakan bahwa Alkitab tidak sekali jadi. Maka kitab apa yang diberikan kepada Isa? Ada yang mencoba dengan langsung mengaitkannya dengan Injil, padahal Injil adalah tentang dirinya sendiri. Maka ini juga bisa menjadi kekaburan. Bagaimana dia menerima kitab yang berbicara tentang dirinya, padahal belum terjadi? Dan sebenarnya ada juga yang mengakui bahwa dia mengalami sengsara, wafat, dan kemudian dibangkitkan untuk keluar dari kubur. Ada juga pengakuan itu dalam interpretasi tadi. Maka akhirnya para sahabat, kita mencoba melihat sudut pandang, ya, bukan dalam konteks penghakiman. Oke, itu next step, langkah selanjutnya. Tapi kita pada level mencoba menganalisis sudut pandang yang dimiliki oleh Kristen bahwa Yesus itu adalah putra Allah dan Isa alaihissalam sebagai putra Maryam yang adalah seorang nabi. Oke, dalam tahap analisis. Sehingga bisa kita mengerti ada perbedaan sudut pandang, sehingga bisa kita mengerti mengapa ada penolakan kepada keallahan Sang Putra. Saya duga ada guna video ini, saya duga. Semoga. Pace bene.